Saya hanya mengunggah RPP guru berbagi saja, tidak tahu kalau harus unggah RPP di SIM PKB. Bagaimana solusinya? Silakan Pak Nasir. Baik, solusinya adalah silakan Bapak Ibu login ke SIM PKB-nya. Maaf, izin share screen, boleh? Sebentar. Ini Bu, ya. Jadi ibu yang tadi bertanya, ya, ibu yang tadi bertanya itu ibu masuk ke SIM PKB-nya, terus kemudian setelah itu lihat jadwal, ya. Terus kemudian di sini lakukan konfirmasi RPP. Ya, jadi contoh ini mau ubah RPP, ini konfirmasi RPP di sini nanti muncul, Bapak Ibu klik di sini, langsung muncul judul RPP yang Ibu Bapak sudah unggah di Guru Berbagi. Setelah selesai, Bapak Ibu confirm, kemudian selesai sudah Bapak Ibu punya tugas. Demikian. Mudah-mudahan bisa jelas ya Ibu yang bertanya. Selanjutnya Mas Otom. Kemarin saya sudah mengupload RPP, apakah RPP yang sudah unggah tersebut masih bisa dibenahi dan diunggah lagi? Ya, masih, Pak Agus masih bisa dan masih bisa diunggah lagi asalkan jadwal simulasi mengajar Bapak belum lewat. Ya, jadi kalau memang mau diubah, mau diperbaiki, lakukan sekarang. Jangan sampai nanti jam 13. Takutnya Bapak dapat sesi pertama di hari ini. Perkenalkan, saya Ida Rita Sumantri dari SMKN 1 Tapan Bondowoso. Maaf, RPP Guru Berbagi, namun ketika akan konfirmasi, saya tidak melihat adanya menu atau link. Nah, beliau tidak melihat bagaimana cara mengkonfirmasinya, Pak Nasir. Baik, Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan, silakan di-refresh kembali. Mungkin ini dilakukan kemarin ya. Sekarang kan sudah diperpanjang, silakan Bapak Ibu lakukan seperti tadi dijelaskan. Oh iya. Karena kemarin sudah sempat ditutup ya Pak Nasir, makanya Betul. tidak muncul link konfirmasi ya untuk mengkliknya ya. Jadi Ibu silakan dicek kembali ya, Bu Ida. Selanjutnya kita lihat pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian Banunu. Oh, ini berkaitan dengan simulasi mengajar. Memanfaatkan media video sebagai ini ya, sebagai bahannya ya. Tadi ini sebenarnya untuk Ibu Anita ya. Ya, tapi Bu Anita tadi sudah menjelaskan, jadi tidak perlu share screen atau pakai InFocus atau video, jadi Ibu belajarnya seperti mengajar luring saja ya Bu Anita. Ya, tadi sudah dijelaskan. Lanjut Pak Tom. Boleh tidak saat praktek mengajar dibantu oleh teman untuk fokus kameranya? Kalau ini saya rasa boleh. Atau Bu Anita punya pendapat lain, silakan Bu Anita. Ya, bisa saja Bu, itu hanya teknis saja kan ya? Iya, mempermudah ya Bu Anita. Baik, lanjut Pak Anwar, sudah dijawab ya. Pada alat peraga, untuk meletakkan alat peraga, jika ada meja susun sebaiknya bagaimana? Oh, ya lebih senyaman Bapak Adriansa saja ya. Kalau itu kan lebih ke teknisnya Bapak, senyamannya Bapak seperti apa, monggo. Yang penting terlihat ya Bu Elvida. Iya, yang penting Bapak itu setengah badan terlihat ke atas seperti itu. Lanjut Mas Otong. Mohon informasi apakah RPP dapat untuk praktek mengajar yang sasarannya siswa atau satuan atau acara pelatihan sasarannya bukan siswa. Jadi dia buat RPP itu siswa atau bukan siswa Bu Anita? Ya, tergantung backgroundnya Bu. Kalau misalnya guru dan nyaman sudah mengajar siswa, silahkan mengunggah RPP begitu ya. Kalau memang backgroundnya mengajar pelatihan untuk atau pendampingan ya untuk orang dewasa, silahkan juga. Jadi bebas ya Bu Anita. Monggo Pak Ibrahim, boleh siswa sesuai dengan kompetensi yang Bapak miliki ya. Selanjutnya Mas Otong. Selamat pagi Bu, jika kami dari unsur dosen dan biasa mengajar MK diperkenalkan, apakah sama enggak RPP harus RPP di sekolah atau bisa RPP kuliah pembelajaran? Oh, tadi sudah dijawab di atas ya sebelumnya ya, jadi boleh Bapak Ibu. Bu Maria Alina Francisca. Selanjutnya.
pada saat SM atau wawancara, apakah ada penjadwalan ulang jika terdapat kendala teknis, misalnya listrik? Baik Bapak Ibu, karena saya sekaligus juga pemantau, jadi memang boleh Ibu. Jadi saya jawab langsung ya, jadi boleh, dan itu sistemnya tidak by system, jadi antara Pak Robert Welly dengan pemantaunya dan kedua asesornya. Jadi penjadwalan ulangnya manual saja ya. Baik Pak Robert, selanjutnya. Izin bertanya, saya sebagai guru BK, saya juga membantu mengajar PPKN. Apakah saya simulasi mengajar nanti RPP MAPAL? Oh, ini tadi sudah juga ya, hampir sama. Jadi bebas, Ibu mau membuat RPP-nya yang mana yang Ibu merasa lebih memahami. Selanjutnya, saya Dian Misyasani dari Prasmomere. Saya sudah menyiapkan SAP untuk guru, tetapi pada pilihan disiplinnya maksimal SMA. Pada saat simulasi, apakah tidak bisa memakai media atau bukan share screen? Terima kasih. Silakan Bu Anita atau Pak Nasir yang mau menjawab. Dua-duanya ada di sini. Bu Anita, share screen sebenarnya. Tadi sudah ada juga sih dijelasin. Iya, karena mengajarnya secara luring ya Bu ya. Iya. Ya, jadi tidak perlu share screen. Share screen ya Bu Anita. Iya, jadi Bu Dian, karena tadi sudah dijelasin ya, jadi seakan-akan mengajar di kelas secara luring, jadi ya persiapannya cuma seperti itu saja, alat peraga untuk mengajar luring ya. Selanjutnya. Oh, sudah nggak ada lagi. Jadi pada intinya sebenarnya banyakkan berkaitan dengan teknis pada saat simulasi mengajar, apakah boleh memakai InFocus atau bukan, tadi sudah jelasin. Kemudian RPP juga sebenarnya Bapak Ibu semua, jangan takut mengklik. Jadi sistem PKB itu semua yang hijau silakan diklik saja, karena di balik tombol hijau disitulah informasi yang sangat penting yang bisa Bapak pelajari. Jadi begitu klik tombol di sini. Nah, biasanya rata-rata Bapak Ibu itu takut mengklik, takut salah gitu kan. Jadi seperti kata Pak Nasir tadi, silakan klik karena di baliknya itu banyak sekali informasi yang sebenarnya sudah secara detail dimasukkan oleh tim PKB, bagaimana cara mengunggah RPP, bagaimana mensinkronkannya, jika terjadi kesalahan bagaimana merubah RPP, begitu juga tadi penjelasan Bu Anita berkaitan dengan pelaksanaannya, harus metodenya luring, jadi tidak perlu share screen, tidak perlu menyiapkan InFocus, waktunya juga sudah dijelaskan tadi semuanya ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sesi briefing berjalan dengan lancar, dan marilah kita tutup acara kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.